Kepala BKD Kabupaten Lumajang memasuki tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BKD Kabupaten Lumajang, Bapak Ahmad Taufik Hidayat SH MHum. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Anung Wijaya MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKD Kabupaten Lumajang, Bapak Niman Nasir SPSI. Yang kami hormati pejabat administrator BKD Kabupaten Lumajang serta seluruh peserta pelatihan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya pada hari ini Rabu 7 Desember 2022 bertempat di Aula Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 108 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Penyematan tanda peserta secara simbolis, perwakilan mengambil tempat. Penyematan tanda peserta oleh Kepala BKD Kabupaten Lumajang. Diikuti oleh peserta lainnya.
Penyematan tanda peserta selesai, Kepala BKD kembali ke tempat. Perwakilan kembali ke tempat. Hadirin dimohon duduk kembali. Laporan panitia penyelenggara oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKD Kabupaten Lumajang yang kami hormati Bapak Niman Nasir SPSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, yang terhormat Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Kepala EPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang yang memperoleh CPNS Formasi 2021, para pengajar instruktur pelatihan dasar CPNS tahun 2022 yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat administrator BKD Kabupaten Lumajang dan yang berbahagia peserta latsar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk mengikuti pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili atas perkenannya untuk hadir pada acara ini dalam acara pembukaan pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. A. Dasar penyelenggaraan. 1. Telaahan staf Kepala BKD Kabupaten Lumajang nomor 893-427.72/2022 tanggal 12 September 2022 perihal pelaksanaan pelatihan dasar CPNS Formasi 2021 Pemerintah Kabupaten Lumajang. 2. Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Jawa Timur nomor 893-5-2022-2.3 tanggal 15 September 2022 tentang izin penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS tahun 2022. 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang nomor 443-2381-427.1/2022 tanggal 27 September 2022 tentang rekomendasi. B. Tujuan pelatihan dasar CPNS ini adalah 1. Menunjukkan sikap perilaku bela negara. 2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan
Yang ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. C. Pembiayaan. Anggaran penyelenggaraan kegiatan pelatihan dasar CPNS ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Lumajang, pada DPA BKD Kabupaten Lumajang. D. Pelaksanaan kegiatan. Pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang ini merupakan hasil kerjasama antara BPSDM Provinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. 1. Peserta pelatihan berjumlah 40 orang CPNS dengan komposisi 11 orang peserta laki-laki dan 29 orang peserta perempuan. Dengan rincian sebagai berikut. Dari Dinas Kesehatan P2KB 29 orang, dari Dinas PUTR 3 orang, dari DPKP 7 orang, dan dari Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian 1 orang. 2. Pengajar Widya Iswara. Tenaga Widya Iswara berasal dari 1. Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Timur. 2. Pengajar atau penceramah dari pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Kemudian yang ketiga yaitu dari Batalion Infanteri 527 BY Lumajang. 3. Waktu dan tempat penyelenggaraan. Pelatihan dasar CPNS ini diselenggarakan dengan model blended learning, memadukan proses pembelajaran tatap muka atau klasikal dan e-learning selama sekitar 3 bulan. Ada 3 tahapan pembelajaran, yaitu 1. MOOC, Massive Open Online Courses, selama 16 hari atau setara 42 jam pelajaran. 2. Distance Learning, terdiri dari pembelajaran daring, bersifat sinkronus dan asinkronus selama 22 hari, atau setara 217 jam pelajaran. Terdiri dari aktualisasi di tempat kerja selama 30 hari, setara 320 jam pelajaran, kemudian pembelajaran klasikal di tempat pelatihan selama 6 hari, setara 62 jam pelajaran. Adapun waktu penyelenggaraan Latsar yaitu pada tanggal 7 Oktober sampai dengan 13 Desember 2022 bertempat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Penutup, demikian laporan kami. Selanjutnya kepada Bapak Kepala BKD Kabupaten Lumajang dimohon dengan hormat berkenan untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Latsar ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Sosial Kultural yang kami hormati Bapak Dr. Andes Anung Wijaya MSI, dipersilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada yang kami hormati Bupati Lumajang,
yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, Bapak Ahmad Taufik Hidayat, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Yang kami hormati para Kepala OPD dan para pejabat semula di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang, para peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 108 tahun 2022 yang saya banggakan, serta para panitia penyelenggara, undangan, dan seluruh hadirin. Kami menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapak Aris Agung Paiwai, yang pada hari ini kebetulan saja BPSDM Provinsi Jawa Timur mengikuti atau menghadiri seremonial pemberian penghargaan Training RIP Award tahun 2022 dengan Bapak Sekda di Jakarta, di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Dan pada hari ini pula kebetulan saja dari bidang manajerial juga banyak kesibukan, yang pada hari ini diselenggarakan seminar PKN tingkat 2 yang disertai dengan baru pada hari ini pula dengan modal baru dari LAN dilengkapi dengan pameran. Jadi kami dari bidang pengembangan kompetensi fungsional sosial kultural menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala BKD dan para peserta yang kami banggakan. Kami sampaikan saja, saya bacakan sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur pada upacara pembukaan pelatihan dasar Latsar CPNS golongan 3 angkatan 108 tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan dayanya pada hari ini, Rabu tanggal 7 Desember 2022, diselenggarakan upacara pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 108 tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah memasuki tahapan akhir pelatihan dasar CPNS. Pelatihan dengan model blended learning ditempuh selama 2,5 bulan, dimulai dari pembelajaran micro learning melalui MOOC selama 16 hari, distance learning selama 22 hari, habituasi 30 hari, dan klasikal 6 hari. Tentunya saudara-saudara dapat mewujudkan dan mengimplementasikan laporan aktualisasi yang saudara buat pada akhir seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dasar nanti. Pelatihan dasar ini adalah untuk menyiapkan kader-kader ASN yang produktif, inisiatif, dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan yang nanti ke depannya dapat memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat. Saudara-saudara adalah orang hebat terpilih dari lulusan di PNS yang sangat ketat, bersih dan transparan dengan seleksi yang selektif, maka kami yakin Anda semua adalah agent of change. Di pundak kalian ada harapan besar untuk melanjutkan kepemimpinan yang lebih baik ke depan. Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, efisiensi, serta birokrasi
dengan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirin yang berbahagia, kegiatan klasikal ini untuk membentuk karakter para CPNS agar mereka bisa menjadi PNS yang berakhlak. Peserta setiap harinya melakukan kegiatan rutin yang telah terjadwal dan disusun oleh penyelenggara. Terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan diri sebagai CPNS, yaitu ceramah dan materi di kelas besar dan kelas angkatan, kelas kecil, untuk memfokuskan pada progres penyelesaian laporan aktualisasi dari masing-masing peserta, beberapa agenda dan materi mengenai branding CPNS berakhlak, kegiatan pembinaan rohani, api semangat bela negara, senam pagi, pembinaan sikap dan perilaku yang dilaksanakan setiap malam untuk mendisiplinkan peserta. Dengan adanya kegiatan pembelajaran kelas digital, peserta pelatihan dasar CPNS akan mendapatkan banyak manfaat, seperti peserta bisa memperluas relasi dari peserta satuan kerja lainnya, meningkatkan semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang dan lainnya. Selain itu, kegiatan pembelajaran klasikal ini memberikan pengalaman dan manfaat bagi kelompok, seperti menambah skill komunikasi, mengelola kelas, menambah relasi, mampu memanage waktu, dan mendapatkan referensi metode pembelajaran. Harapan kami, pembelajaran klasikal dapat memberikan nilai positif bagi peserta pelatihan dasar CPNS, baik di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Hal lainnya yang menjadi penekanan yang ingin saya sampaikan adalah kemampuan dalam berkolaborasi. Terkadang kita merasakan sudah baik sendiri, sudah merasa berperan sendiri, sudah merasa penting sendiri, itu harus sudah mulai ditinggalkan. Dengan konsep kolaborasi, semua harus terlibat baik dalam penyusunan, perencanaan, maupun pelaksanaannya. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami mengucapkan terima kasih pada pemerintah Kabupaten Lumajang atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik, dan kami terus melaksanakan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas dalam pengembangan kompetensi SDM aparatur di Jawa Timur. Kepada para peserta latsar, saya ucapkan selamat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Aris Agung Paiwai. Terima kasih. Sambutan Kepala BKD Kabupaten Lumajang sekaligus pernyataan pembukaan secara resmi. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufik Hidayat SHM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Anung Wijaya MSI selaku Kabid Kompetensi Fungsional. Terima kasih Pak Anung. Terima kasih. Pejabat Administrator BKD Kabupaten Lumajang, segenap panitia, dan yang berbahagia seluruh peserta Diklatsar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah sehingga kita pada pagi hari ini bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ke depan kita bisa
menjalankan tugas dan amanah selaku ASN dengan baik dan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Diklat SAR ini adalah sebagai bekal atau pemberian bekal kepada seorang CPNS menuju statusnya PNS untuk membentuk sikap dan perilaku bagaimana menjadi seorang ASN. Oleh sebab itu saya sampaikan selamat karena panjenengan sudah mengikuti Diklat SAR dan saat ini pada posisi yang akan segera berakhir. Mudah-mudahan pelaksanaannya nanti saudara bisa menjalankan dengan baik, dan yang lebih penting adalah aktualisasi yang sudah ditulis itu bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan, bisa dilaksanakan secara rutin, kontinu, dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena bagaimanapun juga seminar aktualisasi itu adalah upaya kita selaku pelayan masyarakat untuk dapat memberikan pelayanan yang tidak seperti biasanya. Dengan adanya aktualisasi itu yang nanti bisa menjadi sebagai program inovasi di masing-masing UPD, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi kalau hari-hari biasa mungkin atau pelayanan-pelayanan biasa ya rutin-rutin saja, tetapi dengan kita membuat inovasi, membuat terobosan di dalam memberikan pelayanan, maka akan bisa efektif dan efisien, bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat, mudah dijalankan, kemudian bisa mempersingkat waktu pelayanan, selain bisa meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh sebab itu pesan saya, janganlah saudara lelah untuk selalu tetap melakukan inovasi-inovasi yang mungkin di dalam perjalanan saudara menjadi seorang ASN akan ditemukan ide-ide baru, inovasi baru di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Bisa dibayangkan seandainya apa yang saudara tulis itu bisa diimplementasikan, minimal berarti dalam kelas ini sudah ada 40 inovasi yang bisa dilaksanakan, yang muaranya nanti adalah peningkatan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Kalau CPNS saat ini ada 107 orang, berarti nanti di akhir pelaksanaan Diklat SAR itu sudah ada inovasi sebanyak 107 jenis, 107 macam, 107 pola yang itu bisa diterapkan, dan itu akan meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Kemudian pesan saya selanjutnya, sebagai seorang ASN, di dalam indeks profesionalitas ASN itu ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi. Yang pertama pasti kualifikasi, paling tidak D3, paling tidak yang harus dipenuhi S1, sekarang SMA sudah tidak ada kualifikasi seorang ASN.
Kemudian kompetensi, pasti seorang tenaga kesehatan harus kompeten di dalam bidangnya masing-masing. Sebagai seorang tenaga teknis infrastruktur, dia juga harus kompeten. Yang ketiga adalah kinerja. Tidak ada artinya kompetensi yang bagus, kualifikasi masuk, tetapi kinerjanya jelek. Tidak ada artinya kualifikasinya S1, S2, S3 bahkan, tetapi kinerjanya jelek. Pekerjaannya lemot, tidak bisa bekerja sama, tidak bisa membentuk jaringan. Ya tidak ada artinya. Kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki tidak ada artinya kalau kinerjanya. Dia pinter secara teori, pinter secara konsep, tetapi tidak ada apa-apanya ketika diimplementasi, ketika diaktualisasikan, ketika bekerja, ketika melaksanakan tugas. Kemudian yang keempat, disiplin. Pastilah kita selaku ASN dituntut untuk disiplin. Apakah disiplin itu hanya datang tepat waktu dan pulang tepat waktu? Tidak demikian, tetapi yang paling penting adalah disiplin itu melaksanakan tugas dan menyelesaikannya tepat waktu. Dia melaksanakan tugas tapi tidak tepat waktu, ya tidak disiplin. Dikerjakan seharusnya 1 jam selesai, butuh waktu 3 jam, butuh waktu 1 hari. Nah ini yang pola-pola seperti ini, pola-pola lama itu tidak perlu diikuti. Kalau saudara ini kan milenial, generasi X. Kalau saya mungkin yang sebagian ini ya sudah eranya era kolonial gitu ya. Jadi kalau milenial ini seumuran saya ini sudah yang era masuk di era kolonial. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih hadirin sekalian. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022 di Kabupaten Lumajang saya nyatakan resmi dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan himne Abdi Praja, hadirin dimohon berdiri. Oh
Hadirin dimohon duduk kembali. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Turmudi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, meminta dengan mengharap agar kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini dapat dilaksanakan, diberkahi dan berjalan dengan lancar. Semoga kita semua diberikan kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan asmamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mohon agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan secara penuh. Jadikanlah kegiatan ini bermanfaat bagi kami untuk mempersiapkan diri menjadi abdi negara yang memiliki integritas dan intelektualitas. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami berbakti, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha pengampun. Rabbana tulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Istirahat cepat. Gerak. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian upacara pembukaan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 108 Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2022 selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Umumkan. Oke, sudah masuk semua? Ada yang ke toilet? Tidak ada ya? Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya, habis ini teman-teman bisa cafe break dulu di belakang itu. Nanti jam 9.15 kembali lagi ke sini untuk mengikuti dinamika kelompok. Yang dipandu oleh Pak Heru Toto ya, Pak Heru Toto nanti 9:30, kemudian nanti setelah dinamika kelompok, isoma, sholat, makan siang, dilanjutkan jam 1 bimbingan. Untuk kelompoknya Pak Wasito, nanti ruangannya di Nakula, ya di Nakula, kemudian untuk bimbingannya Pak Heru Toto tetap di sini, karena Zoom. Kemudian untuk pembimbingnya Bu Aci ada di ruang transit di belakang aula ini, gitu ya. Karena untuk Pak Farid nanti malam ya, spesial khusus sendiri ya. Oke, gitu ya. Berarti nanti bisa setelah dinamika kelompok bisa langsung membubarkan dirinya untuk persiapan besok pagi lagi. Besok pagi lagi jam 6 sudah di sini ya. Oke. Zoom ya? Kan Zoom ya? Ya 9 JP. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Bisa langsung geser di belakang untuk mengambil snack. Setiap hari tolong laptop tetap dibawa ya. Tetap dibawa. Nanti setelah dinamika kelompok 2 yang di sini ambil meja 5 ya. Kelompok 2 ambil meja, nanti setelah dinamika kelompok. Terima kasih, silakan.